Cari info-info yang benar. Mungkin itu doa para hamba Allah yang udah lihat di mana-mana. Sampai anak saya nih Pak, anak saya bertanya, Bun, ini benar nggak Pak Jokowi sakit? Aku sampaikan, iya nak, ini kenapa? Aku katakan, itu azab Allah. Pak Jokowi itu sakit atau kena azab? Para kaum munafik akan mengatakan itu adalah kena azab. Itu adalah balasan yang maha kuasa kepada orang yang menjolimi rakyatnya. Para sengkuni, pengadu domba, para pengkhianat akan sangat setuju dengan narasi dan pemikiran seperti itu. Pengayom masyarakat, pengayom rakyat, jadilah pemimpin yang amanah. Gibran Wapres karbitan rasa pilkoblo. Sampingnya apa? Leserkan Gibran adili Jokowi. Ijazah palsu, omon-omon palsu, janji palsu, anak mantu dan istrinya. Betul apa enggak? Pak, kami bicara bukan rekayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan diberi kesehatan umur panjang. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan malam hari ini kita akan melihat tarwiyah, teman-teman. Lagi-lagi tarwiyah bereksis lagi ya di perdemuan. Akibat surat pemakzulan Gibran tidak dibacakan DPR, tarwiyah kembali eksis berdemo. Mama geruduk DPR tuntut Jokowi diadili dan Gibran dimakzulkan. Coba seperti apa pergerakan dari nenek tarwiyah dan para pengikutnya? Kita tonton teman-teman ya. Yang baru hadir terima kasih, jangan lupa like, komen, dan share. Meluncur teman-teman. Bodoh, kami tidak bodoh, kami tidak buta, kami punya telinga, kami selalu belajar di medsos, kami selalu cari info-info yang benar. Tapi sekarang Cari info-info yang benar. Mungkin itu doa para hamba Allah yang dizalimi oleh Bapak Jokowi. Sekarang Allah tunjukkan kezalimannya, buktikan sekarang apa yang terjadi. Ini bukan rekayasa, ini bukan hoax. Kenyataannya Pak Jokowi sedang sakit. Udah lihat di mana-mana. Sampai anak saya nih Pak, anak saya bertanya, Bun, ini benar nggak Pak Jokowi sakit? Aku sampaikan, iya nak, ini kenapa? Aku katakan, itu azab Allah. Itu azab Allah, kata nenek tarwiyah teman-teman. Katanya azab dari Allah. Masya Allah, nenek tarwiyah tidak tobat-tobat sepertinya ini teman-teman ya. Azab Allah, azab Allah. Pak Jokowi itu sakit atau kena azab? Para kaum munafik akan mengatakan itu adalah kena azab. Itu adalah balasan yang maha kuasa kepada orang yang menjolimi rakyatnya. Para sengkuni, pengadu domba, para pengkhianat akan sangat setuju dengan narasi dan pemikiran seperti itu. Tapi berbeda dengan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mengedepankan pemikiran sebelum menyampaikan sebuah perkataan. Namanya manusia, semua tidak luput dari sebuah penyakit. Karena kita tahu, selama beliau memimpin bangsa ini selama 10 tahun, saya belum pernah melihat beliau jatuh sakit. Karena apa? Karena Yang Maha Kuasa tahu betul saat dia memimpin bangsa ini, waktunya, pemikirannya habis untuk membangun bangsa ini. Jadi setelah beliau sedang rehat dan santai, beliau diberikan sebuah cobaan kecil untuk membuat para pembenci terlihat senang. Tapi percayalah, orang yang waras, orang yang sadar, orang yang punya hati dan punya pemikiran tidak akan mengeluarkan kalimat atau sebuah perkataan sumpah serapah kepada seseorang yang mengalami sebuah penyakit. Dari sini kita bisa memilah dan mengerti manusia-manusia di bangsa ini banyak tampangnya agami, terlihat seperti orang yang beragama, tapi tindakan dan perkataannya tidak lebih dengan setan yang berkelana. Salam. Kata Allah, apa yang kalian berbuat di dunia ini akan ku minta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Makanya jangan coba-coba
mundur wir, lo PA mirip pecandu narkoboy. Waduh, ngeri ya banner-banner yang ditulis mereka ini teman-teman. Kalau kalian benteng-benteng negara, pengayom masyarakat, pengayom rakyat, jadilah pemimpin yang amanah, yang jujur, yang bertanggung jawab. Boleh kalian menjaga kami, jangan sosok jadi apa ya, galak, jangan sosok jadi wah ini gue loh bisa melawan rakyat. Kami bukan musuh kalian, kami hanya rakyat yang saya hormati. Kepada Gibran anak haram konstitusi. Waduh, Indonesia butuh wapres pintar, enggak plonga-plongo. Gibran wapres karbitan rasa pil koplo. Waduh, sampingnya apa? Leserkan Gibran adili Jokowi. kami hormati, kami jadikan sebagai pengayom bangsa ini. Tapi minta kami syarat, jangan bapak-bapak menjadikan nama kami datang ke sini menjadikan resah kalian. Kami datang membawa berita kebaikan, kami datang menyampaikan Kami datang membawa berita kebaikan. Kami marah-marah di dalam gedung DPR yang gak akan diterima. Kami minta kepada bapak pemimpin, kepada wakil-wakil, kepada bapak polisi semuanya, tolong kalian boleh mengawasi kami dengan cara jarak jauh tanpa engkau dekati. Kami sudah tahu adab sopan santun, bagaimana turun di lapangan, bagaimana menyampaikan aspirasi, semua kami sudah tahu Pak, karena kami sekolah, kami dididik, kami belajar agama, tidak seperti pemimpin kalian yang sebelumnya. Ijazah palsu, omon-omon palsu, janji palsu, mengeruk aset-aset negara sampai negara jadi miskin. Akhirnya Ya gak apa-apa Danek Tarwiyah ya. Hanya satu bungkus nasi kau dibayar dengan uang 50.000. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Dan di sini kenapa kok kaum pemuda terus mahasiswa kok nggak ikut demo? Adanya ya segelintir ini aja ya, emak-emak, lansia ya, nenek-nenek, kakek-kakek yang ikut demo ya. Karena para pemuda ini nggak mau dibayar nasi bungkus ya. Pak, rakyat jadi korban Pak, anak saya juga jadi korban PHK Pak. Ini orang tua semua teman-teman ya. Perusahaannya Cuma sedang berapa ini nggak ada kolaps. 50 orang ini. Itu karena siapa Pak? Bapak coba, hai Bapak polisi, pikirlah secara logis, hati renungkan. Iya ya, semua ini gara-gara rezim yang tidak bertanggung jawab, rezim yang memperkaya dirinya sendiri, Gara-gara rezim yang tidak bertanggung rezim yang jawab. memperkaya anak mantu dan istrinya. Betul apa enggak? Pak, kami bicara bukan rekayasa, kami bicara bukan fakta. Kami tidak bodoh, kami tidak bodoh, kami tidak buta, kami punya telinga, kami selalu belajar di medsos, kami selalu cari info-info yang benar. Tapi sekarang Allah buktikan, mungkin itu doa para hamba Allah yang dizalimi oleh Bapak Jokowi. Sekarang Allah tunjukkan kezalimannya, buktikan sekarang apa yang terjadi. Ini bukan rekayasa, ini bukan hoax. Kenyataannya Pak Jokowi sedang sakit. Udah lihat di mana-mana. Sampai anak saya nih Pak, anak saya bertanya, Bun, ini bener nggak Pak Jokowi sakit? Aku sampaikan, iya nak, ini kenapa? Aku katakan, itu azab Allah. Azab Allah. Lagi-lagi bilang azab Allah. Bapak Jokowi kena penyakit karena azab Allah, kata si nenek Tarwiyah. Seperti apa tanggapan kalian teman-teman? Silakan jika teman-teman mempunyai komentar, tulis di kolom komentar ya, sebanyak-banyaknya untuk nenek Tarwiyah.
Allah, azab Allah. Kata Allah, apa yang kalian berbuat di dunia ini akan ku minta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Makanya jangan coba-coba kalau kalian benteng-benteng negara, pengayom masyarakat, pengayom rakyat, jadilah pemimpin yang amanah, yang jujur, yang bertanggung jawab. Boleh kalian menjaga kami, jangan sosok jadi apa ya, galak, jangan sosok jadi wah ini gue loh bisa melawan rakyat. Kami bukan musuh kalian, kami hanya rakyat yang nggak punya daya kekuatan. Kami hanya mama sudah sepuh, karena kami kesal mak, kami kesal, kami lelah menghadapi 10 tahun yang lalu dipimpin oleh Bapak Jokowi. Ya Allah, ya Rob, makin lama kesini ini dunia kita ya, ini negara ini punya Allah, tapi kenapa sampai laut ada di bendung, sampai laut dipageri, aset-aset semua dijual. Hai Jokowi, emang itu punya siapa? Punya Allah. Awas, Nek, Punya uratnya Allah. putus, Nek. Punya Allah. Tapi rakyat, pemerintah ini dikasih amanah ya untuk ngurusin, untuk tanggung jawab, tapi bukan untuk memperkaya diri. No, itu salah Pak. Ayo bapak-bapak yang kami cintai, kami hormati, kami. Nah teman-teman, seperti itu ya gebrakan Nenek Tarwiyah yang terbaru ya. Nenek Tarwiyah geruduk DPR ya bersama lansia-lansia yang ada di sana ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan di channel Cak Sugiono. Jika teman-teman mempunyai kritik dan saran terkait video ini, silakan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.